Ya pemirsa, saat ini kami berada di depan sebuah rumah khas Betawi di Kampung Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan saya Rudi Andanu dan rekan Rika Amru nanti akan berbincang-bincang dengan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tidak hanya berbincang dengan kami, pasangan calon nomor urut 3, Anies dan Sandi juga akan berbincang dengan warga Kampung Sawah. Nah pemirsa, inilah uji kandidat Pilkada DKI Jakarta. Ya, ini kalau kita ngelihat antusias warga ini luar biasa ya Rika ya, pengen ketemu sama Mas Anies dan juga Bang Sandi, calon gubernur dan calon wakil gubernur mereka nantinya. Dan ini suasananya memang kita nggak lagi ngelenong sebetulnya Bang Sandi, walaupun suasananya seperti ya, itu. Tapi berbeda ya, kita tidak di studio ya kali ini ya. Dan nanti juga kita memang mengundang warga jika punya pertanyaan secara langsung untuk Mas Anies dan juga Bang Sandi. Ini kalau kita bicara soal ngelenong, saya jadi ingat lagu Jali-Jali gitu. Ini khas Betawi memang khas ya, Betawi. Sesuai dengan tempat kita. Betul sekali. Ini saya tahu Mas Anies sama Bang Sandi ini seharian ini berkunjungnya ke luar biasa banyak tempat. Kalau penyanyi Jali-Jali itu katanya begini, capek sedikit tidak peduli. Benar nggak nih Mas Anies dan Bang Sandi nih? Hah? Iya, berkunjung luar biasa. Gini, kita tuh malah nggak ngerasa capek. Nggak ngerasa capek? Gini, capek apa enggak itu kan perasaan ya. Kalau kita jalaninnya senang, nggak ngerasa capek. Kalau sesuatu yang kita tidak sukai, sebentar aja ngerasa capek. Oke. Dan alhamdulillah, apalagi Bang Sandi udah mencapai rekor nih. Rekor apa nih? Rekor belusukan. Rekor. Jumlah titik belusukan. Muri. Oke. Muri jumlah titik belusukan. 1.333 titik sekarang. Dalam sehari bisa sampai berapa? 18 bulan. 18 bulan, 18 1,5 bulan. tahun Oke, ya memang luar ya. biasa. Alhamdulillah kita senang, dan apalagi kalau ketemu warga. Sehari ini bisa, misalnya seperti tadi ya, bisa 8 titik, 8 lokasi yang kita ketemu. Kalau lihat jadwal kelihatannya kayak penuh gitu ya. Ya. Ketika udah dijalanin sih santai, menikmati, dan seperti sekarang nih, kelihatan capek nggak kelihatan? Nah, itu. Enggak kan? Rasanya Padahal sih tadi saya mau tanya, kalau kata Rudi kan capek sedikit, ini kan pilkada ini capek banyak ternyata ya. Tapi ternyata Bang Sandi sama Mas Anies ini kan jago olahraga. Nah kalau Bang Sandi basket, lari, siapa yang nggak tahu gitu ya. Nah terus katanya kalau Mas Anies dulu malah pernah ikut gulat waktu SMA ya. Nah itu yang nggak banyak orang tahu tuh, ternyata juga pegulat juga nih. Nah ini kalau kita bicara soal olahraga, itu kan kita bicara soal sportivitas sebetulnya, Bang Sandi dan juga Mas Anies. Nah kalau menurut Mas Anies dan juga Bang Sandi, di pilkada kita saat ini, apakah memang unsur sportivitas itu masih terlihat? ya, Dari Mas Anies kalau olahraga, sportivitas itu mengendalikan diri, kemampuan untuk bisa mengontrol sumber daya yang ada di badannya sendiri nih, untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya mungkin nggak harus, tapi kalau itu bisa dilakukan, maka dia akan memiliki kepuasan tersendiri. Nah, pilkada juga sekarang ini sportivitas penting, karena kalau dianalogikan ini seperti pertandingan, kita berlawanan, tapi bukan bermusuhan. Kan nggak ada pertandingan sepak bola itu bilang musuhnya siapa, pasti lawannya siapa. Iya. Karena lawan badminton, lawan sepak bola itu teman olahraga. Nah, lawan pilkada itu teman demokrasi. Teman demokrasi ya. Lawan bicara adalah teman berpikir, lawan debat itu teman berpikir. Jadi kita juga ingin jaga suasana itu. Seperti juga kalau sepak bola yang bersih, jangan nendang kaki lawan, tendangnya bola, jangan nabrak. Tapi kadang-kadang dalam pertandingan itu pelanggaran juga terjadi, Mas Andi. Nah, kalau ada pelanggaran laporin. Terus biasanya kalau ada pelanggaran penontonnya gitu kan. Wasitnya mesti adil juga. Wasitnya mesti adil. Nah itu kalau dilihat di putaran pilkada ini, kalau menurut Bang Sandi gimana? Apakah sportivitas itu masih terlihat? Sangat penting, dan di olahraga itu kita belajar 3 hal ya. Pertama, persiapan terhadap isu-isu. Kita mengusung isu yang kita sudah siapkan, karena kita sudah mendengar dari masyarakat isu itu adalah pendidikan,
lapangan pekerjaan dan biaya hidup dan dibungkus dalam suatu usaha untuk mempersatukan warga Jakarta. Kedua, di olahraga itu kita belajar speed. Sehari ini Mas Anies, saya kagum juga nih, karena saya udah jalani 18 bulan. Mas Anies dalam 6 bulan, dia bisa sehari 11 sampai 12, mulai dari subuh ke subuh gitu. Kita betul-betul harus siap menghadapi uphill battle. Uphill battle itu ya alhamdulillah kemarin 15 Februari kita sudah selesaikan, dan sekarang tinggal 10 hari lagi nih. Kita perlu memastikan finishnya itu dengan sprint yang kuat. Nah, ini kalau diibaratkan ini mobil ini udah gaspol ya, menjelang hari-hari pencoblosan nanti ya. Ya, jadi memang udah full speed, tapi juga full speednya bukan mendadak. Sebenarnya kan udah di pelan-pelan bertahap gitu. Ya. Mungkin belum banyak orang yang tahu, Mas Anies juga dulu SMA ya pernah gulat. Mana sih Mas yang lebih berat? Gulat fisik atau pergulatan politik? Sebetulnya kalau bicara gulat itu lagi-lagi itu juga soal kecepatan, soal stamina, soal endurance, daya tahan, dan ujungnya adalah kontrol perasaan. Karena ketika mau masuk di dalam sebuah arena pertarungan itu kita lihat kan itu gut ya, gut itu nyali, itu harus ada, dan ketika terlibat dalam sebuah pergulatan itu keras gitu ya, tetapi ada batasnya, ada aturan mainnya, bukan bisa melakukan apa saja. Jadi, dan kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, emosi, malah justru di situ kita akan kalah. Saya merasakan kalau udah pinch itu ya, dipegang itu pin itu, dipiting ya kalau kata itu, pada saat itu emosional malah justru lebih mudah. Jadi kontrol atas, sama seperti sekarang juga banyak fitnah, banyak hoax, banyak kita bikin kalau hoax, kalau fitnah-fitnah atau kata-kata keras kita bikin jadi tweet jahat. Nggak bisa dipungkiri masyarakat juga terbelah loh, Mas Anies dan juga Bang Sandi, karena pilkada DKI Jakarta ini. Nah itu gimana caranya supaya nanti masyarakat itu betul-betul yang sekarang terbelah itu betul-betul bisa. Jadi terbelah ini karena hoax dan kampanye hitam juga ya. Kalau gini aja, kalau Anda ikut lihat putaran final Piala Dunia, terbelah juga kok. Ketika babak final tuh dua kok, woi ramai betul. Nonton bareng tuh, woi sama tuding-tudingan. Padahal bukan kita pula, bukan negara kita pula yang main, dan kita all out. Maksud saya, anggap ini sebagai sesuatu yang normal juga, bukan sesuatu yang luar biasa. Kita pilkada sudah berkali-kali. Karena itu kami yakin sesudah ini dengan semangat tadi yang disampaikan Bang Sandi, kita menyelesaikan soal ketimpangan supaya bisa mempersatukan. Karena kita ingin warga bersatu. Kenapa? Karena nggak ada lagi gap yang terlalu lebar antara kaya miskin, gap yang lebar antara yang terdidik dan tak terdidik, gap yang lebar antara yang bekerja dan tak bekerja. Jadi suasana persatuan itu dibangun karena keadilan itu ditegakkan. Jadi kita ingin nanti ke depannya sesudah ini selesai kita rangkul semuanya. Karena gubernur, wakil gubernur kan bukan wakil gubernur sekelompok orang ya, tapi seluruh warga DKI Jakarta. Ya, termasuk yang tidak memilih juga. Ya, ini tuh cuma sekedar menentukan prosesnya saja. Siapa yang jadinya. Tetapi kalau sudah bertugas ya ada gubernur, wakil gubernur semuanya. Milik semua warga Jakarta. Ini memang karena di tengah mewakili seluruh lapisan masyarakat, kita harus bisa berkomunikasi dengan yang paling kanan, yang paling kiri, yang paling atas, yang paling bawah, dan tidak membeda-bedakan dalam bingkai toleransi dan kebinekaan kita. Nah, ini menyejukkan ini ya, karena tadi Rudi katakan masyarakat kita terbelah ke dua atau ke semua pasangan calon, sebetulnya kena juga ini soal hoax dan kampanye hitam ya, Mas Anies dan Bang Sandi. Oke, kita lanjutkan perbincangan Rudi dengan pasangan calon nomor urut 3. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami di Uji Kandidat Pilkada DKI Jakarta. Ya, kembali di Uji Kandidat masih bersama Mas Anies dan juga Bang Sandi. Ini kalau kita bicara soal pilkada, ini selalu kita bicara soal survei, elektabilitas gitu. Nah, sejauh ini yang gasnya udah pol ini, mungkin saya ke Bang Sandi dulu. Ini gimana hasil survei internal Bang Sandi?
Ya, seperti sering saya sharing dengan teman-teman di Berita Satu bahwa kita punya survei internal yang selama 18 bulan saya selalu pegang dan tidak pernah dirilis. Alhamdulillah, kami sekarang berada di posisi yang menggembirakan, kinerjanya baik, berkat kerjasama bukan hanya Anies Sandi saja, tapi seluruh relawan, seluruh kader partai, dan ini memperlihatkan bahwa komitmen kita untuk fokus di 3 isu utama itu sekarang mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Lapangan pekerjaan, pendidikan, dan juga biaya hidup. Dan pesan-pesan persatuan yang selalu kita berikan ini warga masyarakat mengapresiasi dan memberikan tentunya dorongan kepada kita. Tapi kita nggak boleh cepat puas. Tentunya harus kerja lebih keras lagi. Masih ada beberapa hari lagi nih Masih ya. ada 10 hari lagi. Dan anything can happen in politics. Untuk menyusul. Ya, dan tentunya banyak sekali yang harus kita perhatikan. Tapi kami optimis. Dan saya udah ngejalan ini 18 bulan bersama Mas Anies 6-7 bulan terakhir. Saya ngerasa ini tentunya harus kita gunakan kesempatan untuk mulai bicara mengenai bagaimana mempersatukan warga Jakarta. Kalau boleh tahu angkanya berapa sih, Mas? Nanti kita bisa lihat, tapi pada intinya Ini masih RHS ya? di angka yang menurut saya menggembirakan sekali, dan saya ngerasain dari survei saya 0,4% sampai yang sekarang ini ya tentu saya harus berikan apresiasi kepada warga Jakarta yang sudah begitu antusias menyambut, seperti warga yang ada di sini hari ini sangat antusias menyambut kita dan memberikan kepercayaan, amanah kepada kita. Oke. Ya, ini kalau kita bicara soal elektabilitas, Mas Anies pernah mengatakan bahwa dalam demokrasi itu orang boleh memilih atas dasar apapun, termasuk juga agama. Nah, memang nampaknya agama ini masih menjadi magnet yang kuat ya Mas Anies ya? Atau Mas Anies punya pendapat lain? Banyak faktor. Jadi secara umum bisa kita bagikan dalam 2 kelompok. Satu kelompok identitas, jadi memilih berdasarkan identitas. Yang kedua adalah memilih berdasarkan apa yang ingin saya dapat. Nah, berdasarkan identitas itu ada identitas etnik, identitas agama, atau kesamaan partai, kesamaan afiliasi, sama-sama anggota asosiasi apa, itu identitas semuanya. Nah, yang kedua adalah karena apa yang saya mau dapat. Nah, kami berdua konsentrasi mengirimkan pesannya pada apa yang akan didapat. Karena itu kenapa kita konsentrasinya pada lapangan pekerjaan, pada pendidikan, tapi bahwa nanti ada yang milih karena faktor identitas itu tidak ada masalah. Misalnya, juga ya. Lihat Bang Sandi ganteng mau pilih, boleh, kita seneng-seneng aja gitu. Oh, kenapa kok suka gitu kan? Bawa bapaan itu. Boleh aja, nggak dilarang gitu. Jadi dan kita juga nggak mau ngelarang, jangan dong pilih Bang Sandi karena ganteng. Nggak dong, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Selama itu adalah pilihan dia. Karena itu yang penting pada saat pilkada itu dijamin kerahasiaannya. Kenapa dijamin kerahasiaannya? Supaya tiap orang memiliki kebebasan di dalam mengekspresikan. Nah, ini sesuatu yang sudah berjalan di mana-mana. Karena itu justru menurut kami sekarang itu yang perlu dibuat konstruktif. Makin hari, makin kita memilih berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai prinsip-prinsip yang kita tahu nanti pemimpin akan menjalankan prinsip-prinsip itu, dan kemudian janji-janji programnya. Jadi dengan begitu demokrasi di kita itu akan menjadi demokrasi yang sehat. Dan yang penting adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan itu harus jujur, adil, demokratis. Seperti pertandingan olahraga tadi. Ya, kalau sepak bolanya itu kasar, main kayu, atau kemudian pemain lawannya dibayar. Jadi ketika main tuh kelihatan tuh nggak serius tuh mainnya. Sepak bola gajah. Penonton juga bisa ngerasain kok ini nggak bener nih mainnya nih, ini nggak bener nih. Dan penonton pun akan kecewa. Dan kalau itu berjalan dengan baik, pasti sportivitas dijaga, maka proses berolahraganya berjalan baik. Seperti sportivitas pilkada dijaga, maka proses berdemokrasinya berjalan dengan baik. Nah, kita ingin jaga sama-sama itu dengan baik. Karena itu kita ingin pastikan penyelenggaranya jangan berpihak, pemerintahnya jangan berpihak, aparat keamanan jangan berpihak. Ini penting sekali loh. Sama seperti hakim garis, ya kan? Wasit, kemudian penyelenggara yang nggak boleh berpihak dong. Kalau berpihak muncul masalah. Kalau begitu apa komentar Mas Anies secara singkat? Ketua KPUD Jakarta ini sempat kena pelanggaran kode etik.
Oh, menurut saya itu urusan beliau dengan tim kode etik. Yang penting pada penyelenggaraan pilkadanya itu semuanya berjalan dengan baik, dari mulai penyusunan penetapan DPT sampai pada hari hanya. Jadi kami tidak mau menilai soal satu persatu. Ini kan masalah beliau dalam kapasitas sebagai ketua, ada satu urusan. Kita tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan. Tapi kita ingin penyelenggaraan yang baik dan seluruh Indonesia melihat ini. Kan ini diskusi ini bukan cuma ditonton di Jakarta, ini seluruh Indonesia. Nah, kalau di Jakarta demokrasi berjalan baik, maka insya Allah ini akan menjadi contoh bagi semua. Dan tapi kalau di sini ada masalah yang lucu-lucu begitu, maka yang cemar bukan cuma Jakarta, yang bisa cemar adalah seluruh Indonesia. Karena itu kami mengajak kepada semua, yuk kita jaga 19 April besok, semuanya yuk ambil posisi yang jujur, adil, dan demokratis. Oke. Mas Anies dan juga Bang Sandi, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, uji kandidat masih akan kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Uji Kandidat dan kita masih bersama pasangan calon nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno. Mas, kita masih berbicara ini kaitannya dengan hoax, fitnah, kampanye hitam. Soal Jakarta Bersyariah, Anda berdua memang sudah membantah itu, bahkan melaporkan ke Bawaslu terhadap peredaran produk. Tapi saya betul-betul ingin tahu nih sebetulnya apa yang menjadi concern dan pandangan Mas Anies juga Bang Sandi terhadap wacana Jakarta Bersyariah. Emang ada wacana itu? Sehingga ada spanduk-spanduk yang disebarkan oleh sejumlah pihak. Saya nggak ada wacana itu ya. Malah justru bagi kita semua heran kenapa ada yang mewacanakan. Karena kami dari kemarin bicaranya tentang lapangan pekerjaan, tentang pendidikan. Iya. Dan malah justru kami laporkan. Jadi justru di sini menarik. Kami dari dulu terus kita arahnya pada soal apa yang didapat warga Jakarta. Apa yang dapat warga Jakarta. Tetapi tidak henti-hentinya kita didorong dengan framing-framing seperti itu. Dan silakan saja bagi yang mau berkampanye dengan cara seperti itu. Kalau kami tidak, bahkan kami tidak melakukan framing dengan yang sebelah. Kami konsentrasi pada pesan-pesan itu. Nah, justru menurut saya menarik ketika kita berbicara warga Jakarta, ada yang terus-menerus malah berbicara identitas. Kami malah terus-menerus mencoba mendorong, yuk kita lihat nih kenyataan di Jakarta, ketimpangan dan lain-lain. Kita kan ingin persatuan ya. Ingin ada suasana kedamaian, dan di mana-mana yang namanya kedamaian persatuan itu sumbernya ada pada rasa keadilan. Kalau ada ketimpangan nggak pernah selesai rasa keadilan itu. Wacana Jakarta Syariah itu bukan sama sekali program yang akan dilaksanakan oleh Anies Sandi dan juga tidak akan pernah ada seperti itu. Ya? Tidak akan pernah seperti itu. Nah ini menarik, bahkan sampai diangkat oleh Berita Satu di dalam talk show ini. Menarik, kenapa? Karena kuat sekali framingnya, kuat sekali. Sampai ditanyakan dalam talk show ini. Dan itu malah menggambarkan bagi kita betapa ada ikhtiar luar biasa untuk memberikan framing pada kita. Padahal kita nggak pernah berkampanye soal itu, bahkan kita tidak pernah mengangkat tema itu. Kami dari awal melaporkan ya ke Bawaslu. Betul, ya, kami dari awal. Kenapa tidak ditanya tema yang lain? Kenapa? Karena barangkali dalam bayangannya inilah yang bisa dipakai untuk menurunkan. Karena kalau kita bayangan ya, kalau sudah di bawah, maka yang dilakukan kalau naikin udah susah ya, yang di atasnya turunin aja gitu. Nggak, tentu turunin ini aja. agar ini kira-kiranya kalau kita baca. Tapi kita kembali kepada pertanyaan itu, kami semua malah mendorong, yuk kita jauhi kampanye-kampanye hitam. Jauhi. Jadi kalau memang berkampanye, tunjukkan apa yang mau dijalankan, apa yang ditawarkan. Bukan malah melakukan kampanye hitam soal itu. Dan kami berdua eksplisit, komitmen kita Jakarta adalah ibu kota. Dan di Jakarta ini seluruh kamera, semua jurnalis, semua pengamat ada di Jakarta. Di bawah spotlight. Jadi kami bukan hanya berencana,
kita dari awal komitmennya adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, seluruh perundangan, dan itu sumpah kita. Jangan hanya merayakan kebinekaan. Dan kebinekaan itu sebetulnya nggak perlu diperjuangkan. Kenapa? Kebinekaan itu kenyataan. Jadi kita ingin merawat kebinekaan, perjuangkan persatuan, dan insya Allah Jakarta maju dan bahagia. Nah, ini Kita clear ya sudah. ini menarik. Selain soal itu, sebetulnya masyarakat juga kan pengen tahu apa yang akan dilakukan oleh Mas Anies dan juga Bang Sandi. Ini giliran Bang Sandi nih yang ngomong nih. Kira-kira ini ada program-program yang ditonjolkan, misalkan ada KJP Plus, ada DP 0% atau 0 rupiah. Rumah dengan DP 0 rupiah. 0 rupiah. Terus juga ada apa namanya? OKOC. OKOC. Saya lihat ada Trip. ada minimartnya itu sekarang udah ada OKOC Mart segala macam. Nah, ini sebetulnya gimana Bang Sandi? Jadi percaya nih bicara mengenai tadi isu yang disampaikan, kan saya udah 18 bulan. Saya udah yang pertama kali juga bilang ke Pak Basuki bulan Juni bahwa election ini atau pemilu ini is never about SARA. Saya tahu sekali karena saya pegang datanya. Ini pemilu adalah tentang ketimpangan, kesenjangan. Bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin merasa tidak ikut terbantukan dengan pembangunan kita. Jadi yang kita usung dari pertama adalah OKOC, programnya itu untuk membuka lapangan kerja. 200.000 pengusaha baru, pelaku ekonomi akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Itu di bawah OKOC. Kami ditantang waktu debat pertama bulan Desember, saya minta izin sama Mas Anies, boleh nggak? Karena kita sedikit dicibir, disindir, apakah bisa itu menciptakan segitu banyak? Saya bilang boleh nggak saya launch dulu sebelum pencoblosan tanggal 15 Februari kemarin. Dan silakan kita launch bulan Desember. Alhamdulillah per 15 Februari kemarin lebih dari 5.000 yang sudah bergabung menjadi peserta pelatihan OKOC. Hari ini, nanti tanggal 19 April, kita akan tembus angka 10.000. Berarti 1/4 dari yang dicanangkan tiap tahun selama 5 tahun ke depan. Itu program OKOC untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang udah ada OKOC Mart, ada varian-varian OKOC untuk lansia, ada OKOC untuk pariwisata. Ini merupakan sebuah gerakan yang luar biasa untuk menciptakan lapangan kerja. Ada OKOC buat penyiar nggak? Ada untuk media. Kita ada teman-teman media minta juga ada OKOC untuk jurnalis katanya. Bang Sandi dan Mas Anies, kita akan minta mungkin warga untuk boleh dong, ada yang ingin bapak-bapak, bertanya. ibu-ibu yang pengen bertanya secara langsung, silakan. Salam bersama Pak Anies dan Pak Sandi. Saya mewakili kader ibu-ibu PKK RW 02 ingin menanyakan. Namanya ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Ukoy. Ibu. Nama aslinya Rukoya, Betawi asli. Oke. Kenal sama Mpok Nur dong ya? Kenal, sama Cing Nunung juga kenal. Saudara ini, Mas. Alhamdulillah saudara Bang Sandi. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila nanti Pak Anies dan Pak Sandi terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, insya Allah, apakah programnya yang akan dijalankan untuk memberdayakan para perempuan kader-kader PKK yang lebih menyentuh seperti kami yang di perkampungan Betawi ini, gitu. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sudah bertanya, mungkin bisa langsung dijawab ya. Iya, silakan, Nanti kalau mungkin silakan. ada yang bertanya lagi setelah dijawab dahulu. Ya, jadi kita akan membuat masyarakat di level RW sampai ke RT bawah itu aktif. Karena kita percaya bila warga itu berinteraksi, maka akan muncul saling mempercayai, saling peduli, keamanan, kenyamanan yang ada dalam kampung itu muncul. Nah, sebagai gubernur, saya ingin garis bawahi, gubernur, wakil gubernur ini bukan hanya ngurusin birokrasi, tapi tanggung jawab kita adalah membangun warganya. Saya kebetulan selama beberapa tahun ini adalah pembina Karang Taruna di RT kita. Dan selama ini nggak pernah ada dukungan sedikit pun dari Pemda kepada kegiatan di RT RW. Ada yang menyangkut program pemerintah, tapi begitu sampai kegiatan belum ada. Ya tuh, bener kan? Nggak ada, karena rumah saya juga di kampung. Banyaknya warga Betawi juga di sana, di kampung itu. Dan ketika kita melakukan kegiatan Posbindu, Posyandu, kemudian Jumantik, itu semua dikerjakan ibu-ibu PKK ini, pilar, ya. Nah, jadi kami akan aktifkan namanya RW Siaga
RW Siaga udah ada ya, udah agak lama. Tapi RW Siaga itu sekarang fokusnya pada kesehatan. Nanti RW Siaga diperluas, kemudian kegiatan-kegiatan itu dimasukkan dalam program pemerintah. Pemerintah kalau masukkan program pemerintah itu, perhatiannya bukan gubernur, wakil gubernur hadir, tapi diberikan anggaran supaya kegiatan bisa berjalan. Jadi, kecuali kalau Pemda DKI ini kekurangan uang. Uangnya aja itu sekarang ini nggak kepake. Jadi kita nanti justru akan berkeinginan sekali, ibu-ibu PKK ini tulang punggung nih. Jadi PKK, Posyan, kemudian Majelis Taklim, lalu Karang Taruna. Tadi juga saya ketemu Karang Taruna, semuanya merasakan hal yang sama. Pak, selama ini kami aktif sendirian, pemerintahnya di mana? Insya Allah 5 tahun ke depan, ketika kami bertugas, kami akan hadir. Udah ditepukin tuh Mas. Nah, kita nanti akan kasih kesempatan lagi untuk warga bertanya. Saya ingin kembali ke Mas Anies dan Bang Sandi ini soal hubungan berdua nih pasangan ini. Nah, selama sekitar setengah tahun lebih menjalani pilkada, mulai dari masa kampanye sampai hari ini, hubungan seperti apa yang bisa digambarkan oleh Mas Anies dan Mas Anies dan Bang Sandi begitu? Ini hubungannya kalau bahasa milenialsnya bromance. Bromance. Kita sudah lebih dari 10 tahun kenal. Ibu kita sama-sama sekolah di IKIP Bandung dulu, rupanya satu kelas dan tahunya sama-sama setelah menjalani pilkada. Sudah tahu lama. Kita ngerasa banyak sekali ternyata persamaan di antara kita dari segi melihat kepemimpinan. Effective leadership itu seperti apa? Mungkin kita pendekatan yang berbeda karena saya banyak di dunia usaha, Mas Anies juga aktif di dunia pendidikan, tapi pada ujungnya sama, bahwa kita ingin Jakarta itu lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan waktu 3 fokus itu saya sharing, ini lucunya seperti ini, karena waktu awal-awal 18 bulan, 3 isu itu yang selalu mengemuka, lapangan pekerjaan, biaya hidup, dan juga pendidikan. Saya nggak punya jawaban terhadap masalah pendidikan ini, makanya waktu akhirnya 25 September itu kami sama-sama memutuskan untuk berpasangan, saya menemukan bahwa ini adalah kayak Mas Anies, you complete me. Gitu. Kayak jodoh gitu ya. Kayak jodoh. Mas Anies dan juga Bang Sandi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, uji kandidat masih akan kembali usai jeda. Ya, terima kasih masih di uji kandidat. Kita masih bersama dengan Mas Anies dan juga Bang Sandi. Nah, sebelum ada pertanyaan dari saya dan Rike, mungkin kita persilahkan warga untuk bertanya. Silahkan warga yang ingin bertanya secara langsung. Langsung sebutkan nama dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Sandi dan Bang Anies di Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Ada 2 pertanyaan, ada 2 yang mau kami sampaikan. Yang pertama, saya potong dulu dikit, namanya siapa nih? Belum banyak yang tahu nih. Nama saya Purwanto, asli Srengseng Sawah. Oke. Nama Jawa asli Betawi. Yang pertama, KJP Plus ini sangat bagus sekali karena APBD selama ini hanya merangkai untuk yang sekolah negeri, madrasah dan swasta itu belum. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jadi mohon untuk bisa dikawal betul sesuai janji kampanye Bapak berdua. Yang kedua, kami melihat potensi kecurangan mulai kelihatan. Bukan karena kami melihat perkembangan saja, tetapi mulai terasa. Yang kami perlu waspadai adalah mohon dengan sangat Bapak menghimbau tim sukses Bapak maupun di tim Bapak untuk sampai ke tingkat bawah, mengawal betul di tingkat TPS. Kami ini relawan yang tidak berafiliasi dengan tim sukses. Bapak dan Ibu yang hadir di sini semua relawan, swadaya sendiri. Karena Allah pertemukan kita, maka malam ini kita bertatap muka. Jadi mohon dengan sangat, kami tidak rela jika memang nanti kemenangan itu diberikan, bukan karena memang sebuah perjuangan yang objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dijawab langsung, Mas Anies. Iya, dan Pak Purwanto dan teman-teman ini sudah berjuang lama. Sebagian dari teman-teman
kemarin di dalam putaran pertama itu memilih pasangan Mas Agus Mpok Silvi. Tapi kita semua sama, tujuannya adalah memiliki gubernur baru di Jakarta. Itu wakil gubernur baru di Jakarta, pasangan baru di Jakarta. Nah sekarang bergabung kita sama-sama. Sebagian dari program-program yang sudah diadopsi oleh Mas Agus Mpok Silvi itu juga akan kita laksanakan. Seperti soal tunjangan bagi warga lansia. Itu jelas kita akan lakukan, itu program baik, itu bermanfaat, kita akan teruskan. Lalu tadi pertanyaan mengenai KJP Plus. Insya Allah kita akan tunaikan, bahkan bukan hanya madrasah dan swasta, anak putus sekolah pun, anak yang di luar sekolah itu pun akan diberikan. Jadi kita nanti pemerintah itu mengurusi bukan hanya dalam sekolah, tapi juga mereka yang belum kebagian terputus sekolahnya. Karena kita ingin semua anak di Jakarta bisa memiliki kesempatan untuk hidup mandiri, bisa meraih cita-citanya, dan jangan sampai pendidikan dan keterampilan menjadi kendalanya. Itu dananya nanti dipakai untuk apa itu bagi mereka yang putus sekolah, Mas Anies, tujuannya? Karena dikhawatirkan itu uangnya dibelanjakan untuk hal-hal yang justru tidak bermanfaat bagi dia nanti. Jadi KJP Plus itu mereka terima untuk seperti voucher yang mereka bisa gunakan untuk kursus. Jadi nanti pemberian dananya bukan kepada si anak, tapi ketika anaknya ke tempat kursus, maka Pemdanya akan membayarkan ke kursus itu. Sehingga dia bisa bisa mengikuti kursus-kursus secara gratis. Sebenarnya bukan gratis, tapi pihak penyelenggaranya, BKPM atau tempat-tempat pelatihan, itu nanti menagihkan kepada Pemda dan Pemda yang akan membayarkan. Jadi dengan begitu, anak-anak yang putus sekolah dapat keterampilan, mereka bisa bekerja, dan sesudah bekerja hampir pasti, mereka pasti akan melakukan kejar paket. Karena ujungnya pasti pengen punya ijazah supaya bisa meneruskan pada profesi yang lebih tinggi. Oke. Nah ini sebetulnya kan kalau kita bicara soal Pilkada DKI Jakarta bukan hanya bicara soal program-program yang sudah banyak dibahas soal pendidikan, termasuk juga perumahan, tapi juga bagaimana suku Betawi ini sebagai orang yang dianggap suku asli Jakarta, selama ini kan selalu dalam tanda kutip ya, kalau kita baca dan kita lihat budayanya itu agak sedikit terpinggirkan juga masyarakatnya. Nah ini bagaimana Bang Sandi mungkin bisa menjawab ini? Kita di kampung sawah, ini udah agak minggir-minggir, sebentar lagi Depok kan. Istri saya orang Betawi asli. Banyak daripada keluarga-keluarga asli Betawi itu mulai secara sistematis terpinggirkan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya. Akhirnya mereka menjual tanahnya di pusat kota dan beli tanah di pinggir kota, lama-lama harus keluar kota. Jadi kuncinya adalah satu, pendidikan. Kita dengan KJP Plus kita lakukan secara sistematis bagaimana teman-teman dari keluarga Betawi, saudara-saudara kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tuntas, berkualitas. Kedua, masalah lapangan pekerjaannya. OKOC ini kita sasar nanti. Ada OKOC yang khusus untuk ekonomi kreatif. Seperti kesenian palang pintu. Itu kalau misalnya kita berdayakan palang pintu, bisa menjadi sebuah prosesi kalau semua tamu masuk ke Jakarta. Alangkah indahnya kalau punya tamu dari Jepang datang, palang pintunya bisa bahasa Jepang. Kalau tamu dari China datang, palang pintunya bahasa China. Sekarang ondel-ondel tuh di pinggir jalan. Dan ondel-ondel yang seperti itu yang sekarang kasihan karena harus mereka ya kurang lebih berkeliling dan mengharapkan dari warga masyarakat bisa dipromosikan untuk malah dipakai untuk event-event internasional. Nah ini yang menurut saya budaya Betawi. Kita juga ingin, kita sudah sepakat sama Mas Anies dengan Bang Bim, ada satu pahlawan Betawi, Benyamin Sueb, yang kita sudah insya Allah pastikan nanti kita punya museumnya. Sehingga nanti budaya Betawi itu bukan hanya kita lestarikan, tapi malah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tuan rumah di negeri sendiri ya. Ini sekarang budaya Betawi belum jadi tuan rumah ya di negerinya sendiri ya. Ya dan kita pengen agar siapapun datang ke Jakarta kan lihat. Nanti kalau ada Benyamin Sueb, pusat kebudayaan Betawi ini, warga bisa lihat. Seluruh dunia kalau datang ke sini bisa lihat. Jadi kita memiliki komitmen Jakarta adalah kota bineka. Dan Jakarta harus menjadi kota ekspresi kebudayaan seluruh Indonesia. Dan tidak kalah penting, ruang ekspresi buat tuan rumahnya, yaitu warga Betawi. Oke.
Baik, luar biasa. Adakah upaya lain sebetulnya bagaimana mewujudkan budaya-budaya Betawi itu memang betul-betul bisa terasa bagi orang yang datang ke Jakarta? Kita punya suatu inisiatif bahwa akan ada festival kreasi seni sepanjang tahun. Nah, sekarang kita kan bisa kenal ada festival Kemang, ada festival Condet. Soalnya kalau kita bicara soal PRJ itu jadinya tuh dagangan barang-barang gitu. Ya, dagangan barang-barang setahun sekali bagus. Tapi kalau misalnya kita gunakan juga kesempatan untuk di tiap-tiap kecamatan di sekeliling Jakarta, ada 44 kecamatan. Kalau ada 44 per minggu kan kita bisa melihat bahwa tiap tahun kita akan punya festival yang bagus. Kemarin ada festival Cipayung, mungkin juga nanti di Jakarta Utara ada festival Penjaringan dan lain sebagainya. Itu meningkatkan ekonomi rakyat karena di situ yang betul-betul disentuh adalah warga khas Betawi, khususnya untuk mengangkat kuliner Betawi. Kerak telur itu enak banget loh. Dan kalau kita lihat lontong sayur juga enak banget. Soto Betawi perlu kita angkat lagi. Ini menjadi sebuah keniscayaan nanti kalau di Balai Kota, insya Allah kalau kita dapat amanah, setiap acara-acara itu harus mengangkat kebudayaan khas Betawi. Oke. Nah ini kan waktu pencoblosan sudah semakin dekat. Jakarta punya banyak masalah dan Mas Anies dan Bang Sandi juga punya banyak cita-cita untuk Jakarta ke depan. Bila Anda berdua nanti terpilih dalam 1 bulan ini, Mas, pengen tahu Mas, dari sekian banyak program itu satu program konkret apa yang akan mungkin diubah atau diterapkan yang langsung terasa untuk warga Jakarta? Apa ini bro yang paling cepat? Saking banyaknya program ya. Iya, secara umum begini, kita ingin 100 hari pertama, itu kan selalu simbolik. Tentu kita ada fokus beberapa program, tapi kita ingin pastikan bahwa jangan hanya impresif di hari-hari pertama. Yang kita inginkan justru warga sustain, itu, Mas? iya, ini bukan soal pencitraan, tapi kita pastikan kita akan bekerja begitu dilantik, kita akan kerja all out. Dan ada satu hal, pilkada kali ini bulan April sudah ada keputusan, tetapi mulai bekerjanya bulan Oktober. Jadi selama 6 bulan kita akan punya kesempatan masa transisi, menyusun semua persiapan sehingga begitu kita bertugas Gak bisa lepas lagi. sudah langsung ngebut dan semuanya dijalankan dengan sebaik-baik. Tapi kita sih melihat ya, yang diharapkan warga terbuka lapangan kerja. Jadi buat kami OKOC itu pasti akan kita genjot 6 bulan pertama sampai nanti Oktober. Kita ingin begitu kita hadir lapangan kerja paling tidak sudah ada solusinya. KJP Plus nggak bisa nunggu lagi. Kita pastikan KJP Plus itu langsung dalam transisi bisa langsung kita lakukan bulan Oktober pembahasan buat 2018. Rumah dengan DP 0 rupiah ini wah bener-bener peminatnya banyak banget. Mereka di daerah-daerah padat itu ingin yang selama ini ngontrak, betul nggak banyak yang ngontrak, ingin punya rumah sendiri. Mimpinya itu pengen punya rumah sendiri. Jadi rumah dengan DP 0 rupiah ini kita harus juga kebut. Karena ini merupakan salah satu inovasi dari pembiayaan perumahan yang berkeadilan dan berpihak kepada warga kebanyakan. Mas Anies dan Bang Sandi, ini kalau kita bicara soal pilkada, nanti akan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tapi yang harus kita lihat ke fakta saat ini adalah warga itu terbelah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bang Sandi dan juga Mas Anies ketika pilkada ini selesai untuk mempersatukan warga yang terbelah ini? Kita akan meneruskan yang sudah kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan selama ini adalah menjangkau semua. Kami menjangkau semua. Tadi dibilang, yang kanan, yang kiri, yang atas, yang bawah, lintas agama, lintas etnik, lintas semuanya kita jangkau. Jadi kami akan meneruskan itu. Bedanya kalau lagi pilkada ini, kalau kita bertemu dengan beberapa orang diramaikan, beberapa yang lain nggak diberitakan. Tapi kalau besok kita kan jangkau semuanya. Kita akan meneruskan itu dan kita akan memastikan bahwa semua program akan kita laksanakan sesuai dengan rencananya. Yang kedua kita akan berpihak. Berpihaknya kepada siapa? Pada yang rentan, pada yang lemah, misalnya kaum perempuan, lansia, anak-anak. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang perlu keberpihakan serius. Mereka yang belum punya pekerjaan. Jadi nanti perjalanan ke depan kita akan merangkul semuanya, tidak hanya 1-2 kelompok saja yang sudah bisa mandiri jalan sendiri, nggak usah dibantu pemerintah lagi.
tapi yang belum kita bantu. Seperti tadi, warga yang belum punya, bayangkan di Jakarta 49% nggak punya rumah. Terus selama ini nggak pernah ada solusi. Jadi kita ingin berpihak ke sana, dan dengan cara begitu insya Allah persatuannya bukan persatuan yang sekedar retorik. Persatuannya itu terjadi karena ada kesetaraan kesempatan, karena ada kesetaraan kemajuan, dan insya Allah itu membangun keadilan. Ya, demikian pemirsa perbincangan kami dengan Mas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di uji kandidat Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Minum teh manis naik Ben. Jangan lupa memakai kain. Kalau ada Mas Anies dan Bang Sandi, ngapain cari yang lain? Betul. Ayo dong Pak, Mas Anies, kita pertama